Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Immanuel Education. Nah, pada part kedua ini kita akan membahas lebih detail ya mengenai untuk mencari keseimbangan stabil dan tidak stabilnya di soal mengenai osilasi kecil di sekitar titik keseimbangan. Harap dinonton dulu part satunya agar nyambung dengan part 2 ini ya. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasannya lanjut, mungkin teman-teman banyak bertanya ya, sabar ya. Di bagian, di sini, ini kok bisa ya mr theta double dot cos kuadrat theta ditambah mr theta double dot sin kuadrat theta, hasilnya hanya mr theta double dot. Jadi kalau teman-teman ingat persamaan identitas trigonometri sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1, maka itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi ini nanti kan hasilnya mr theta double dot sin kuadrat theta tambah mr theta double dot cos kuadrat theta. Nah, faktorkan mr theta double dotnya, kita dapat bentuk sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta, itu sama dengan 1. Jadinya hanya mr theta double dot, begitu. Dan ini dari min mg sin theta, saya jumlahkan kedua ruas, kan hasilnya nanti m omega kuadrat r sin theta cos theta min mg sin theta sama dengan mr theta double dot min mr theta double dot ya. Jadi di situ kita jumlahkan kedua ruas dengan mg sin theta dikurang m omega kuadrat r sin theta cos theta. Hasilnya nanti menjadi seperti persamaan 3, yaitu persamaan gerak umumnya. Oke. Nah, pertanyaan sekarang adalah nilai persamaan mana yang menyatakan persamaan trigonometri dari sudut keseimbangan stabil. Maksud dari keseimbangan stabil di sini adalah titik di mana benda diam dan seimbang. Itu maksud keseimbangan stabil. Jadi titik di mana nanti semua resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Dan maksudnya itu dia keseimbangan stabil atau tidak stabil adalah jika kita menyentil atau mengganggu benda itu dari titik keseimbangannya, jika benda itu tidak dapat kembali ke titik keseimbangannya tersebut, itu artinya keseimbangannya bersifat labil. Itu secara fisiknya begitu. Sedangkan jika dia disentil atau diganggu dan masih bisa kembali ke titik keseimbangannya yang tadi, itu artinya titik tersebut adalah titik keseimbangan stabil. Begitu maksudnya. Kalau secara matematis, keseimbangan stabil itu adalah posisi di mana jika energi potensial suatu partikel berada di titik tersebut itu turunan 2 kalinya terhadap variabel posisinya itu sama dengan kurang dari 0, maka dia bersifat labil. Jika turunan kedua energi potensialnya terhadap variabel posisinya itu lebih dari 0 atau positif, maka itu keseimbangannya stabil. Oke, kita lanjut. Cara terbaik untuk menentukan titik keseimbangan, sebenarnya ada cara integral, namun itu akan ribet. Cara terbaiknya adalah kita pakai sepenuhnya persamaan 3. Ya, persamaan umum. Kita langsung cari persamaan osilasinya. Atau persamaan gerak harmonik sederhananya, begitu. Itu akan jadi lebih mudah. Karena jika nanti kita menemukan persamaan osilasi atau gerak harmonik sederhana, yang di sini nanti bentuknya adalah theta double dot plus omega kuadrat theta sama dengan 0, itu artinya benda itu ada dalam keseimbangan stabil. Oke, sekarang kita cek persamaan 3. Nah, di sini yang dimaksud osilasi kecil itu adalah, kan mula-mulanya posisi manik-manik itu sebenarnya theta 0 ya, pada sudut theta 0 atau sudut theta. Nah, kalau kita beri simpangan itu nanti sudut tetanya akan menjadi theta 0 plus delta. Jadi nanti yang persamaan 5 dan 6 ini adalah merujuk kepada persamaan trigonometri pada sudut theta 0 atau titik awal dari partikel. Nah, sedangkan setelah disentil, nanti sudut yang dibentuk oleh partikel terhadap garis vertikal itu akan berubah menjadi sudut awalnya ditambah dengan sudut simpangannya yang sangat kecil. Di sini kita asumsikan simpangannya sangat kecil. Jadi theta menjadi theta 0 plus delta nantinya. Nah, seperti yang saya bilang. Dan kita asumsikan sudut simpangannya itu atau delta itu sangat kecil dan jauh lebih kecil dari theta 0. Sehingga nanti sin theta cos theta-nya akan menjadi seperti ini. Ini dari persamaan identitas trigonometri, saya tidak perlu jelaskan lagi. Teman-teman bisa baca di buku materi kelas 11 matematika ya. Dan setelah itu kita akan peroleh juga
turunan waktu dari posisinya atau tetanya itu akan menjadi theta double dot sama dengan delta double dot. Kenapa theta 0 hilang? Karena theta 0 konstan. Karena theta 0 kan posisi awal, dan posisi awal kan ya mana mungkin berubah, ya kan? Jadi ya dia konstan, dan jika diturunkan terhadap waktu dia tidak punya fungsi waktu, jadi dia akan hilang gitu. Oke, kita selesaikan persamaan 3. Nah, kalau kita bagi kedua ruas dengan M dan kita faktorkan sin dari G dengan dan juga min omega kuadrat R cos theta sin theta, akan kita dapatkan bentuk seperti ini di persamaan 9. Nah, kemudian substitusi persamaan 7 sampai 8 ke persamaan 9. Nah, substitusi persamaan 7 dan 8 ke 9, kita akan peroleh seperti ini. Ya, saya tidak perlu jelaskan lagi. Kemudian setelah itu kita uraikan satu persatu. Ini saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi ya. Kita akan dapat persamaan 10. Setelah itu kita akan substitusi persamaan 6 ke 10 ya. Yang nilai cos theta 0 itu tadi. Kita substitusi, maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, kenapa bisa saya tidak substitusi cos theta 0-nya di bagian sini nih, yang sin theta 0 plus delta cos theta 0. Itu sengaja agar nanti perhitungannya tidak repot dulu. Ya kan? Jadi saya kalau kita lebih teliti lagi, kita bisa substitusi dulu satu-satu. Misalnya ada dua variabel yang sama di dalam suatu persamaan, dan kita sudah dapat persamaan sebelumnya yang menyatakan suatu persamaan dalam persamaan tersebut. Nah, kita bisa substitusi dulu ke salah satunya, belum tidak langsung ke keduanya. Itu boleh kok dalam matematika. Nanti setelah diperlukan baru kita masukkan. Itu untuk membuat waktu menjadi efisien. Kita lihat di sini, kalau min omega kuadrat R dikali G per omega kuadrat R, nanti omega kuadrat R-nya habis membagi. Jadinya nanti G kurang G sama dengan 0, yang akan tersisa hanyalah ini. Ya, kita masukkan omega kuadrat R delta sin theta 0, kita kali masuk ke sebelahnya ini. Kita akan peroleh. Nah, di sini bentuk omega kuadrat R delta kuadrat sin theta 0 cos theta 0 akan kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Ingat, asumsi kita bahwa delta itu sangat kecil. Kemudian delta juga lebih kecil lagi daripada theta 0. Yang artinya kalau benda kecil, maksudnya bilangan kecil dikuadratkan dengan dikuadratkan lagi, itu akan tambah kecil. Jadi nanti perhitungannya sangat kecil dan bisa diabaikan. Sehingga nanti persamaan akhirnya, kalau kita bagi kedua ruas dengan R, kita akan peroleh bentuk seperti ini. Nah, ini memenuhi persamaan gerak harmonik sederhana. Jadi nanti dalam bentuk delta lagi. Kenapa? Karena kan posisi waktunya sekarang adalah dengan menggunakan delta, bukan lagi theta 0. Nah, dengan demikian kita akan peroleh bahwa keseimbangan stabil dari manik-manik itu adalah dinyatakan oleh persamaan trigonometri persamaan ke-6. Kenapa? Kan di sini kita lihat yang masuk di dalam adalah cos, bukan sin. Artinya keseimbangan stabilnya itu dinyatakan oleh persamaan 6, sudut keseimbangan stabilnya. Sehingga dengan demikian kita peroleh bahwa sudut keseimbangan stabilnya adalah inverse cosinus dari G per omega kuadrat R radian. Nah, kemudian nilai omega spesial yang dimaksud tadi di soal itu adalah nilai kritis omega C-nya. Nilai kritis omega C itu akan terjadi jika di dalamnya nilai cos theta-nya itu sama dengan 0. Kan itu kan tinggal putar-putar rumus ya, jadi saya tidak perlu jelaskan. Jadi kita akan peroleh omega C itu sama dengan akar dari G per R. Nanti teman-teman bisa tinjau kembali persamaan 6. Teman-teman buat dia jadi omega sama dengan bla 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 bla, dan set cos theta sama dengan 1. Oke, jadi demikian dulu untuk part keduanya. Stay tune terus untuk part ketiga, yaitu penyelesaian akhir dari soal ini. Oke, so terima kasih atas perhatiannya di part kedua ini.